terbaik buat kita. Kita punya Tuhan, kita punya sahabat yang terbaik, Yesus namanya. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus, namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you.
tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan air mataku Engkau hapuskan. Tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamahku, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Seperti Kau, seperti Kau, seperti Kau. seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun seperti Kau, Yesus. Hanya Kau, Tuhan, yang kami sembah. Hanya Kau, Tuhan, di hidup kami. Oh, tiada yang lain, Tuhan, selain Kau. Haleluya. Halo jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua.
Tak terasa kita berada pada minggu terakhir di bulan Maret 2022 ini. Tentunya saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan sekalian dalam ibadat online GKPB Masa Depan Cerah Kupang di minggu terakhir. Di minggu ini kita akan membahas topik memiliki pikiran Kristus. Setelah 3 minggu berturut-turut di bulan ini, kita telah diberkati oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Minggu pertama kita belajar tentang sehati atau kesehatian. Mungkin kedua kita belajar tentang tidak mementingkan diri sendiri. Di minggu ketiga kita belajar tentang saling memperhatikan. Dan minggu ini kita akan belajar tentang memiliki pikiran Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini di mana Engkau Tuhan menghadirkan kembali kami di tempat ini. Secara bersama-sama kami beribadah di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu sehingga bisa memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, ada perubahan karakter, ada perubahan moralitas, dan semua itu berkiblat dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, hanya di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami datang berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 5-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebelum kita masuk dalam topik pembahasan hari ini, yakni memiliki pikiran Kristus, terlebih dahulu saya mengajak jemaat Tuhan memahami situasi atau konteks apa yang sedang terjadi di jemaat Filipi pada waktu itu. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada dalam penjara Romawi karena pemberitaan Injil dan memberitakan raja yang sejati. Nah Bapak Ibu semua, kita harus memahami bahwa jemaat Filipi merupakan komunitas Kristen pertama yang didirikan oleh Rasul Paulus di Eropa Timur, tepatnya di Makedonia kuno atau Makedonia Timur. Kisah gereja Filipi juga dapat kita pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Filipi merupakan kota kolonial Romawi di Makedonia kuno, tadi saya sudah menyebutkan, di mana tempat itu dipenuhi oleh tentara pensiunan yang dikenal karena nasionalisme patriotiknya. Di sana Rasul Paulus mengalami tantangan dan perlawanan saat ia mengabarkan Yesus sebagai raja sejati di dunia. Kita tahu bahwa dalam kekaisaran Roma, kaisar selalu dianggap sebagai dewa atau pribadi yang harus disembah dan diagungkan. Dalam surat Filipi ini, kita dapat mempelajari tentang tantangan-tantangan apa saja yang sedang dialami oleh jemaat Filipi. Ada 2 tantangan yang menjadi pokok pembicaraan Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya, yang pertama, tantangan yang sifatnya eksternal, di mana tekanan atau perlawanan yang datang dari kekaisaran Romawi. Kita dapat membacanya dari Filipi 1 ayat yang ke-27. Jemaat Filipi menghadapi penganiayaan dari orang-orang yang tidak menyukai keberadaan mereka. Tantangan yang kedua, yakni tantangan secara internal. Benih perpecahan yang sedang terjadi dalam tubuh jemaat Filipi, dan hal ini kita dapat membacanya dalam Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-4.
ada juga beberapa orang anggota jemaat yang saling berseteru satu sama yang lain. Kita juga dapat membacanya di Filipi 4 ayatnya yang kedua. Tentunya tantangan-tantangan ini bisa saja menggoda jemaat Filipi untuk tidak lagi taat dalam imannya kepada Kristus. Melihat gejolak yang terjadi di jemaat Filipi, Rasul Paulus merasa perlu memperingati jemaat Filipi melalui suratnya. Singkat kata, Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaat Filipi mengenai sikap yang ditunjukkan Kristus, yaitu ketaatan yang berkorban. Selanjutnya, Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi agar mereka dapat berdamai dengan Allah, dengan diri sendiri, dan tentunya dengan orang lain. Hari ini kita akan fokus pada tantangan yang datang secara internal dari jemaat Filipi, di mana benih-benih perpecahan dalam tubuh jemaat Filipi mulai mencuat. Rasul Paulus menggambarkan keteladanan Kristus Yesus dalam Filipi 2 ayatnya yang kelima, yang berkiblat dari pikiran dan perasaan Kristus sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan lama bunyinya seperti ini terjemahan Shalaber. Milikilah pikiran di dalam kamu sekalian yang juga di dalam Kristus Yesus. Maksudnya atau artinya apa? Ketika kita mengklaim diri kita sebagai orang percaya, pada titik yang sama kita harus memiliki cara berpikir seperti Kristus. Dalam terjemahan NIV, kalimatnya berbunyi seperti ini. Milikilah pendirian atau sikap yang sama seperti Kristus Yesus. Berdasarkan ayat di atas, terdapat dua kata yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama pronein, yang berarti pikiran dan perasaan. Kata ini merujuk kepada akar kata Yunani, yakni adanya getaran hati yang selalu bergelora. Pemikiran dan perasaan Kristus harusnya menjadi denyut nadi orang percaya. Hal ini bisa saya simpulkan bahwa jika setiap orang memiliki pikiran Kristus, maka hatinya akan selalu bergelora untuk mengusahakan shalomnya Tuhan melalui kehidupannya. Rasul Paulus mengajak setiap orang percaya harus berkiblat kepada pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus kalau mau menghadirkan shalom. Ia menasihati jemaat Filipi supaya mereka jangan angkuh dan hanya mencari kepentingan mereka sendiri, tetapi supaya mereka saling merendahkan diri dan melayani satu sama yang lain, sama seperti Kristus mengasihi mereka. Singkat kata, jika jemaat Filipi merindukan damai sejahtera atau salomnya Tuhan dalam kehidupan mereka, maka cara berpikir mereka harus diarahkan pada pemikiran Kristus. Kata yang kedua yakni enhumin, yang berarti di dalam kamu, di dalam hati kamu, juga di antara kamu. Kata enhumin merujuk kepada situasi kesatian dalam tubuh jemaat. Karena ketika jemaat Filipi hidup dalam kesatian, maka di titik yang sama pula mereka sedang menyajikan Kristus bagi dunia ini. Ketika orang percaya tidak hidup dalam kesatian, hanya mencari kepentingannya sendiri, sombong, angkuh, tidak peduli orang lain, tidak mau merendahkan diri, egois dan menganggap dirinya lebih penting dari orang lain, maka orang-orang yang hidup dalam kegelapan tidak akan pernah melihat atau merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Secara pribadi, saya ingin menyampaikan satu hal. Kalau hari-hari ini hidup kekristenan kita biasa-biasa saja dan tanpa rasa, hal ini dikarenakan sebagai orang percaya kita hidup tidak selaras dengan apa yang menjadi pikiran Kristus dan kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan Kristus. Karena itu jika kita menginginkan hidup yang berdampak bagi dunia ini, mari kita selaraskan pikiran dan perasaan kita seperti apa yang Yesus pikirkan dan apa yang Yesus rasakan. Saya sepakat dengan para teolog yang menyatakan bahwa surat Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11 merupakan puisi kristologi tentang keteladanan moralitas Kristus. Dalam puisi kristologi ini, Kristus digambarkan secara pribadi yang hidup dalam ketaatan moralitas yang utuh. Dan hari ini melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, kita akan belajar tentang pentingnya memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita.
Pikiran seperti apa saja yang terdapat dalam pikiran Kristus melalui pembacaan ayat Alkitab kita di hari ini. Nah, kita akan mempelajari beberapa poin dari pikiran Kristus. Poin yang pertama, tidak mempertahankan status. Kristus tidak mempertahankan statusnya. Kembali kita akan membaca ayat yang ke-6 dan ke-7 dari Filipi pasal 2, dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di sorga, mengosongkan dirinya dan mengambil kedudukan yang hina sebagai seorang hamba. Satu keputusan yang tidak mudah tentunya. Tetapi Kristus memilih jalan tersebut karena cintanya kepada setiap umat manusia. Kristus memilih jalan hamba. Paradoks yang memberikan kita semua dari perhambaan dosa. Mengapa saya mengatakan paradoks? Karena Kristus adalah Tuhan itu sendiri, tetapi pada titik yang lain atau kesempatan yang lain, dia memilih menjadi hamba. Dalam kamus teologi, kata hamba menggunakan kata doulos atau dalam bahasa Inggrisnya slave yang berarti budak. Kata doulos atau slave memiliki arti mengorbankan diri untuk melayani. Yang harus kita pahami bahwa hamba atau budak tidak memiliki hak. Sekali lagi saya katakan, hamba atau budak tidak memiliki hak. Seorang budak tidak punya hak untuk hidupnya. Budak bisa diperlakukan seenaknya oleh tuannya, yang sudah membelinya, bahkan kalau tuannya ingin membunuhnya, itu tidak masalah. Budak atau hamba tidak punya kesempatan melakukan tawar-menawar dalam hal soal bayaran. Seorang budak tak lebih dari seorang pesuruh. Sekali lagi saya katakan, seorang budak tidak lebih dari pesuruh. Nah, dalam konteks di masa Yesus ada di dunia ini, itulah konteks seorang budak. Jadi tidak lebih dari pesuruh, bahkan dia secara kemerdekaannya dibatasi oleh tuannya. Harga seorang budak hanyalah 30 keping perak. Harga yang diterima Yuda saat dia mencium dan menjual Kristus kepada mereka yang memusuhinya. Maksudnya di sini yang memusuhi Yesus. Hamba atau budak harus menyelesaikan kewajibannya. Kewajiban kepada siapa tentunya? Kewajiban kepada Tuhan yang sudah menebusnya dan mempekerjakannya. Bisa saya simpulkan bahwa satu-satunya harta yang dimiliki oleh hamba atau budak hanyalah kewajiban. Sekali lagi saya katakan bahwa satu-satunya harta yang dimiliki hamba atau budak adalah kewajiban. Apa yang dapat kita pelajari dari pengosongan diri Kristus dan memilih untuk menjadi seorang hamba? Pelajarannya adalah Kristus merendahkan dirinya dan taat kepada Bapa yang mengutusnya. Kalimat mengosongkan diri dalam bahasa Yunani disebut kenosis, yang dalam arti literalnya adalah meniadakan dan menganggap tak berguna. Wow, saya sangat dibuat kagum oleh sikap yang begitu luar biasa, sikap yang tidak mudah yang ditunjukkan Kristus kepada kita. Pembelajaran yang begitu penting dari keteladanan Kristus dalam hal pengosongan dirinya. Menjelaskan bahwa kasihnya kepada umat manusia membuat Kristus tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa menjadi hal yang harus dipertahankannya. Sebagai orang percaya, acap kali status dan gelar yang kita miliki menjadi bagian yang begitu kita agung-agungkan dan kita pertahankan. Kurang lebih 20 tahun saya berada dalam dunia pelayanan. Tidak jarang saya berjumpa dengan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, tapi mereka tidak dapat menunjukkan moralitas Kristus dalam hidupnya. Karena mereka lebih memilih mempertahankan status dan segala gelar yang dimiliki. Ungkapan-ungkapan seperti ini, saya ini kan S1, saya ini kan S2, atau saya ini kan S3. Saya ini orang terhormat loh, saya ini anggota dewan loh, saya ini hamba Tuhan. Tolong dong berikan fasilitas yang memadai demi kelancaran pelayanan saya. Satu kata yang pengen saya katakan, hello.
sadar Kristus Yesus mengabaikan kesetaraannya dengan Bapa Sorgawi karena alasan cintanya kepada saudara dan saya. Karena itu sebagai orang percaya kita harus memiliki pikiran Kristus agar kita dapat menghadirkan pengharapan bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya ingin mengatakan begini. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membawa perubahan bagi kehidupan sesama. Kita dipanggil untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada mereka yang hidup dalam ketidakpengharapan. Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi? Sekali lagi saya mau katakan, apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika kita hanya berfokus pada diri sendiri dan miskin teladan dalam mempresentasikan Kristus melalui tindakan hidup kita? Apa gunanya? Jabatan akan menjadi berhala jika kita lebih sayang status kita ketimbang orang-orang yang Tuhan percayakan dan tempatkan dalam kehidupan kita. Dan jika kita sibuk hanya untuk sebuah eksistensi diri, maka kekristenan kita seperti singa yang tidak memiliki taring dan cakarnya yang tajam. Apa gunanya? Sekali lagi saya katakan, apa gunanya? Jemaat Tuhan yang terkasih, yang harus dibawa dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini adalah kehidupan yang berfokus pada pemuasan diri sendiri. Karena itu marilah kita mengikuti teladan Kristus dalam hal pengosongan diri, dengan cara tidak menjadikan status sebagai kebanggaan dan berhala dalam hidup kita. Poin yang kedua, merendahkan diri. Dalam poin ini saya tidak terlalu memperpanjang karena ini sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Dalam hal merendahkan diri, Kristus menunjukkan teladan dalam sikap kerendahan hatinya. Sikap keteladanan itulah yang seharusnya membawa setiap orang percaya menuju pada kehidupan Kristen yang lebih tinggi dan lebih suci tentunya. Sorga dan tata tidak menjadi pilihan Yesus. Kembali saya katakan, sorga dan tata tidak menjadi pilihan Yesus karena ia lebih memilih untuk mengasihi kita lewat karya keselamatan di kayu salib. Kita masuk dalam poin yang ketiga, saya simpulkan sebagai pengorbanan. Kristus mengorbankan totalitas hidupnya di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Walaupun itu harus melalui jalan duri, walaupun itu penuh penderitaan, namun Yesus, dia tetap setia hingga tersalib dan mati. Jemaat Tuhan, tahukah Anda bahwa sebetulnya salib adalah alat penghukum yang sangat mengerikan? Salib pada masa purba berbicara mengenai sebuah alat eksekusi yang hina dan keji. Karena sebelum terhukum, yang memikul salib harus diarak keliling kota untuk dipermalukan. Setelah itu, sang terhukum digantung di kayu salib untuk merasakan siksaan selama berhari-hari sampai mengalami kematian. Tidak ada kematian yang lebih mengerikan daripada kematian melalui penyaliban. Sehingga Alkitab mengatakan, dan Alkitab mencatat, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Kristus jadi terkutuk karena cintanya kepada kita. Begitulah Alkitab dan sejarah mencatatnya. Lalu mengapa salib dipilih sebagai simbol kekristenan? Jawabannya karena salib adalah inti daripada kehidupan Kristus Yesus. Kristus melewati jalan pahit, mengganti rupa dan kemewahannya, meninggalkan jubah dan mahkota kekuasaannya, hanya demi kasihnya kepada kita sebagai umat yang dikasihinya. Kasih memerlukan pengorbanan dan kerendahan hati. Pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan keteladanan dari sikap yang mulia. Atas dasar cintanya kepada manusia, Kristus rela mati dengan cara dihina agar manusia menerima hidup yang mulia. Karena cintanya kepada manusia, Kristus meninggalkan tatanya yang mulia agar manusia hidup di dalam pengharapan. Mengalir darah Kristus di kayu salib, bukti bahwa dia rela mengampuni saudara dan saya. Tergantungnya tubuh Kristus di atas kayu salib, bukti bahwa dosa umat manusia telah dibayar lunas. Karena itu, jangan sia-siakan hidupmu. Mulailah hari ini dengan memasukkan pikiran dan perasaan Kristus di setiap tindakan saudara dan saya. Karena dunia memerlukan keteladanan Kristus melalui hidup kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, jangan menjadi Kristen kapal selam. Kita sering meniru kapal selam dalam kekristenan kita. Kapal selam maksud saya begini.
Kapal selam hanya sesekali muncul di permukaan dan 90% berada di lautan yang dalam. Banyak orang Kristen hanya sekali muncul dalam kehidupan ini, namun 90% hidupnya melalang buana dalam dunia kegelapan. Pertanyaan saya, setelah bertahun-tahun kita hidup sebagai pengikut Kristus, apakah kita semakin peduli terhadap sesama kita? Atau jangan-jangan kita tidak pernah memperdulikan mereka sama sekali dan kita hanya memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita atau berfokus pada diri sendiri? Apakah kita semakin berbuah dalam karakter Kristus? Apakah kita sudah memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus? Mari kita berupaya agar kehadiran kita sebagai pengikut Kristus dapat menjadi garam dan terang di dunia ini. Bukan menjadi pengkhianat-pengkhianat firman Tuhan, tetapi semakin setia menuruti kehendak Bapa di sorga. Amin. Saya mengajak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita bisa merenungkan firman Tuhan di hari ini, berbicara tentang memiliki pikiran Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bisa belajar banyak hal tentang karakter-Mu. Kami bisa belajar banyak hal tentang pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Engkau Tuhan. Ajari kami untuk hidup dalam pengosongan diri. Tidak sombong, tidak angkuh Tuhan. Tetapi biarlah kehidupan kami berbuah dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ajari kami untuk hidup dalam kerendahan hati Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan bisa memancarkan karakter-Mu Tuhan. Sehingga orang di luar sana yang melihat kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk rela berkorban Tuhan. Untuk membantu sesama kami Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri atau berfokus pada diri sendiri Tuhan. Kami mengucap syukur ya Allah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu berkarya di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami akan masuk di dalam kemenangan demi kemenangan. Karena karya-Mu dalam hidup kami mengubah kami. Dan kami mau hidup di dalam firman-Mu. Dan kami percaya lewat kehidupan kami banyak orang dimenangkan demi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami sambut hari ini dengan penuh sukacita dan biarlah firman-Mu itu menjadi kesukaan kami. Hanya di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah. Baik, shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa bahwa tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Maret, bulan yang penuh berkat bagi kita semua. Tentunya di dalam bulan Maret ada Bapak Ibu yang mengalami hari ulang tahun. Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun selama bulan Maret. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah atas segala kebaikan, atas segala kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau melihat bahwa hamba-hamba-Mu, anak-anak kami, saudara-saudara kami mengalami akan hari ulang tahun selama bulan Maret ini ya Tuhan. Mereka berulang tahun mungkin dari tanggal 1, ada yang sampai dengan tanggal 31 ini. Mereka mengalami akan hari ulang tahun mereka.
Tuhan memberkati akan hamba-hambamu yang berulang tahun. Kami sebagai saudara bersaudara, kami sebagai orang tua, kami sebagai suami maupun istri tidak mampu menambahkan satu usia bagi hamba-hambamu. Tapi kami percaya dengan firman Tuhan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terima kasih Bapa, memberkati akan hamba-hambamu yang berulang tahun selama bulan Maret ini. Biarlah Tuhan Yesus memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Dengan bertambahnya usia akan bertambah juga Tuhan akan kehidupan jasmani maupun rohani di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu bisa angkat tangan Bapak Ibu di tempat masing-masing dan kita bisa berdiri, lalu kita akan menerima berkat Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini akan kami terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku.